Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bina Hayati selaku dosen pengampu mata kuliah Human Behavior Social Environment atau HBSE. Sebelumnya di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hafni Viva Solihat, mahasiswa Kesejahteraan Sosial 2020 dengan NPM 036. Dan di sini juga saya ditemani dengan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Melati Rizky Amalia dengan NPM 037, lalu yang kedua ada Maul Nurul Aldina Kansah dengan NPM 039, dan ada Queenie Fabila Tasya dengan NPM 061. Dan di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil wawancara saya dengan teman-teman saya kepada 8 orang remaja yang masih duduk di usia sekolah menengah pertama dan sekolah menengah akhir di usia yang kami angkat yaitu 15-17 tahun. Dan narasumber yang pertama yang saya wawancarai khususnya yaitu yang pertama Gemi Rahmania berusia 15 tahun. Nah, untuk pertanyaannya itu sendiri yaitu yang saya tanyakan yang pertama, bagaimana Anda memandang pembatasan sosial fisik selama pandemi? Dan Gemi menjawab yaitu pada saat awal-awal masuk offline memang sedikit agak canggung saat berinteraksi dengan teman-teman yang mungkin yang jarang sekali berinteraksi atau berkomunikasi lewat media sosial. Lalu yang kedua itu dampak apa sih yang Anda rasakan dari fenomena tersebut? Dan dia menjawab dampak dari hal tersebut yaitu jadi jarang berinteraksi dengan sesama teman atau tetangga-tetangga yang lain dan dia juga merasa kemampuan public speaking dia agak sedikit menurun. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana Anda beradaptasi atau mengatasi dampak tersebut, dan ia menjawab cara mengatasinya itu dengan seiring berjalannya waktu saat COVID-19 ini sudah mulai tidak terlalu banyak. Lalu selain itu juga saat sekolah sudah mulai offline, nah dari situlah dia ingin banyak sekali berinteraksi dengan teman-temannya, dengan orang banyak, walaupun sebenarnya masih agak terbatas. Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu apa aktivitas fisik yang Anda lakukan, yang ingin Anda lakukan jika pandemik ini berakhir? Dan ia menjawab untuk sekarang ini mungkin dia ingin bermain di luar rumah dengan berkunjungnya dia ke tempat-tempat wisata yang ramai. Mungkin menurut dia suasananya mungkin berbeda saat sebelum pandemi, tetapi saat ini ia ingin sekali bermain ke tempat wisata yang mungkin itu untuk melepas rasa bosannya dia saat di rumah saja gitu. Dan tetapi dia juga harus selalu dan pasti menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Lalu untuk pertanyaan yang selanjutnya itu yaitu jika terjadi pandemi yang sama di masa yang akan datang, bagaimana sebaiknya penanganan pembatasan mobilitas fisik yang dilakukan agar tidak terlalu berdampak pada kehidupan sosial Anda? Dan ia menjawab yaitu menurut saya dengan cara menerapkan selalu protokol new normal agar agar hal tersebut menjadi suatu kebiasaan di dalam kehidupan kita dan dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari itu, dan tidak lupa juga untuk selalu mengonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi, khususnya air putih. Nah, untuk narasumber yang kedua yaitu ada Hilyatul Aulia. Ia juga sama berusia 15 tahun dan sedang duduk di SMP atau sekolah menengah pertama kelas 2. Dan untuk pertanyaannya yang pertama itu bagaimana Anda dapat memandang pembatasan mobilitas fisik selama pandemi? Dan ia menjawab yaitu seperti merasa kurang dekat dengan teman-teman sekolah karena memang jarang bertemu dan terkesan lebih canggung. Lalu untuk yang kedua yaitu dampak apa sih yang dirasakan dari fenomena tersebut? Dan ia berjawab banyak banget dampaknya, dan salah satu contohnya yaitu dan beberapa contohnya yaitu seperti jadwal tidur yang jadi berantakan, jadi lebih malas untuk melakukan suatu aktivitas, lebih sering untuk tiduran atau rebahan, dan pada akhirnya tugas yang diberikan oleh gurunya banyak dan menjadi menumpuk. Lalu yang pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara dia beradaptasi atau mengatasi dampak tersebut. Dan ia menjawab kalau dia katanya bisa lebih merubah misalkan makan
makan dan tidur yang lebih diatur dan tepat waktu, lalu merubah mindset agar tidak malas-malasan lagi, atau biasanya dia membuat list kegiatan sehari-hari agar kegiatan dia lebih produktif. Lalu untuk pertanyaan yang selanjutnya, yaitu apa aktivitas fisik yang Anda ingin lakukan jika pandemik ini berakhir? Dan ia menjawab, pastinya sekolah. Dia tidak banyak ingin, tetapi dia hanya ingin menghabiskan waktu di luar rumah. Jadi lebih banyak beraktivitas di luar rumah karena mungkin saat pandemi ia lebih sering diam di rumah. Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya, yaitu jika terjadi pandemi yang sama di masa yang akan datang, bagaimana sebaiknya penanganan pembatasan mobilitas fisik yang dilakukan oleh Anda? Lalu ia menjawab, yang pastinya isolasi mandiri itu perlu katanya. Jadi selain itu juga harus menjaga jarak, lalu menjaga pola makan, selalu memakai masker, dan dia tetap harus bisa menjaga jarak. Mungkin itu jawaban dari kedua narasumber yang saya wawancarai. Narasumber ketiga bernama Amelia Susanti, berusia 15 tahun. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda memandang pembatasan mobilitas fisik selama pandemi? Dia menjawab, sangat sulit sekali beradaptasi bagi saya, karena sebelum pandemi saya bebas kemana saja dan bersekolah tatap muka, bertemu langsung dengan teman-teman saya. Tetapi selama pandemi ini jadi tidak bisa. Pertanyaan nomor 2, dampak apa yang Anda rasakan dari fenomena tersebut? Dia menjawab, dampak yang saya rasakan selama pandemi ini adalah sulitnya untuk bermain keluar rumah dengan teman-teman dan tidak bisa sekolah tatap muka. Pertanyaan nomor 3, bagaimana Anda beradaptasi atau mengatasi dampak tersebut? Dan dia menjawab, cara mengatasi dampaknya yaitu keluar rumah, selalu memakai masker dan harus menaati protokol kesehatan. Dan pemerintah membuat peraturan sekolah online atau sekolah di rumah agar masih bisa berlangsung kegiatan belajar mengajar. Pertanyaan keempat, apa aktivitas fisik yang Anda ingin lakukan jika pandemi telah berakhir? Dia menjawab, aktivitas yang ingin saya lakukan bila pandemi sudah tidak ada, saya ingin bersekolah, tatap muka, dan saya ingin bebas berkumpul lagi sama teman-teman saya tanpa adanya jarak. Pertanyaan nomor 5, jika terjadi pandemi yang sama di masa yang akan datang, bagaimana sebaiknya penanganan pembatasan mobilitas fisik dilakukan agar tidak terlalu berdampak pada kehidupan sosial Anda? Dia menjawab, harus tetap memakai masker, menjaga jarak, dan jangan keluar rumah dulu. Narasumber keempat bernama Salsabila, berusia 15 tahun. Pertanyaannya sama seperti yang sebelumnya. Dia menjawab, nomor 1, menurut saya lumayan sulit, karena biasanya bisa main atau liburan kemana-mana, terus kumpul ramai-ramai. Sekarang cuma bisa di rumah saja. Nomor 2, dampak yang dirasakan saat pembatasan fisik sih jadi gak bisa ketemu orang, banyak ke tempat yang ramai, jadi sekarang apa-apa di rumah terus. Ketiga, walaupun di rumah aja, tetap ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan sih, kayak menonton, main sosmed, jadi gak terlalu bosan. Yang keempat, aktivitas fisik yang pengen dilakuin kalau pandemi sudah berakhir, pengen nonton acara musik atau jalan-jalan liburan. Nomor 5, harus tetap jaga jarak, terus pakai masker, sama jangan lupa sama aturan protokol yang sudah dikasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Melati Rizky Amalia dari Kesejahteraan Sosial 2020 dengan NPM 17031020037. Dan kali ini aku akan membacakan hasil dari wawancara kedua anak yang sedang duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah pertama. Yang pertama ada Karissa Helga. Hasil wawancaranya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana dirinya memandang pembatasan mobilitas fisik selama pandemi. Nah, karena adanya pandemi ini tentu membuat dirinya merasa terbatasi baik secara ruang maupun waktu. Tidak hanya itu, karena terjadi perpindahan dari sekolah dasar menuju sekolah menengah pertama, maka ada peralihan baik teman maupun situasi baru, dan dirinya merasa bahwa sulit untuk beradaptasi. Lalu yang kedua, dampak apa yang akhirnya dirasakan ketika pandemi? Tentunya ialah waktunya berkurang ketika bersekolah. Tidak hanya itu, pelajaran itu sulit dipahami
Selain itu juga lebih sering menunda-nunda tugas. Lalu yang ketiga, bagaimana beradaptasi dengan adanya pandemi ini? Jawabannya adalah mulai berinteraksi dengan teman melalui media sosial dan juga mempelajari ulang pembelajaran. Selain itu juga tetap mengikuti les online agar pembelajaran bisa dipahami dan disampaikan dengan baik. Tidak hanya itu, dirinya juga berusaha untuk bisa membagi waktu dan berusaha agar tidak menunda-nunda tugas. Lalu yang keempat, apa aktivitas fisik yang ingin dilakukan? Sebenarnya nggak banyak, karena dirinya hanya ingin sekolah kembali normal dan tidak dibatasi lagi ketika keluar rumah. Tidak hanya itu, karena mengikuti ekskul basket, dirinya berharap bisa melaksanakan basket dengan bebas dan dapat berinteraksi lagi dengan teman-temannya. Lalu yang kelima, jika pandemi terulang pada masa yang akan mendatang, dirinya akan tetap beraktivitas keluar rumah lebih berhati-hati dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap mematuhi kesehatan dan juga kebersihan. Lalu narasumber yang kedua ada Kirana Larasati yang juga duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah pertama. Jawabannya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana dirinya memandang pembatasan mobilitas fisik selama pandemi? Karena saat pandemi ini berangkat sekolahnya dibatasi, dirinya merasa canggung ketika berinteraksi dengan teman-temannya. Lalu yang kedua, bagaimana dampak yang dirasakan? Karena terbiasa di rumah berakibat pada malas ketika melakukan aktivitas dan bergerak. Tidak hanya itu, dirinya merasa lebih sering rebahan dan menonton drama. Karena terbiasa aktivitas dan bergerak. Tidak hanya itu, dirinya merasa lebih sering rebahan dan menonton drama. Karena terbiasa rebahan dan hanya melakukan aktivitas di rumah, hal itu berakibat pada berat badannya yang naik dan juga stres karena tidak ada aktivitas yang dilakukan. Lalu yang ketiga, bagaimana beradaptasi dengan dampak tersebut? Yang dia lakukan adalah melakukan aktivitas fisik secara mandiri dan ketika berangkat sekolah berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan keadaan dan mencoba berinteraksi dengan teman walaupun tetap terbatas dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Lalu yang keempat, aktivitas apa yang ingin dilakukan ketika pandemi berakhir? Pengen bebas aktivitas di luar rumah. Selain itu juga dirinya ingin bebas ketika liburan ke luar kota, bisa beraktivitas fisik dengan normal dan bisa sekolah maupun berinteraksi dengan teman seperti sebelum adanya pandemi. Lalu yang kelima, jika pandemi terulang pada masa yang akan datang, dirinya akan tetap menjaga pola makan dan tidur. Tidak hanya itu, jangan sampai stres dan juga mematuhi protokol kesehatan. Jika keadaan seperti ini kembali berulang, dirinya akan tetap untuk bersosialisasi walaupun dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Lalu selanjutnya yaitu narasumber yang ke-7 yang bernama Erlia Aprelda. Erlia Aprelda ini berusia 17 tahun dan ia sekarang sedang menempuh pendidikan kelas 12 SMA. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Erlia memandang pembatasan mobilitas fisik selama pandemi? Ia menjawab, menurutnya pembatasan mobilitas fisik ini adalah upaya yang bagus. Karena seperti yang kita ketahui bahwa mobilitas fisik ini dapat meningkatkan laju persebaran virus COVID-19. Jadi dengan adanya penerapan kebijakan pembatasan mobilitas fisik ini, diharapkan COVID-19 dapat segera berkurang, bahkan hilang. Untuk yang pertanyaan nomor 2, dampak apa yang Erlia rasakan dari fenomena tersebut? Waktu awal-awal ada PSBB, Erlia merasa sangat senang karena libur panjang. Mulai dari belajar sampai ujian akhir semester pun dilakukan di rumah melalui Zoom atau Google Meet. Namun lama-kelamaan setelah PSBB berjalan hampir 1 tahun, Erlia benar-benar merasa bosan untuk melakukan apa-apa dari rumah. Tempat hiburan seperti Dufan atau mall saat itu tutup, jadi dampaknya buat Erlia agak sedikit stres. Karena walaupun sekolah dari rumah, tetapi tugas yang diberikan oleh guru Erlia sangat banyak. Lalu ia juga tidak bisa bertemu dengan teman-temannya yang biasanya selalu bersedia untuk menghiburnya saat di kelas. Ini juga menambah tingkat stres Erlia. Lalu untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana Erlia dapat beradaptasi atau mengatasi dampak tersebut? Cara Erlia beradaptasi yaitu dengan melakukan aktivitas baru yang sebelumnya belum pernah ia lakukan di rumah. Saat itu, Erlia membeli alat lukis di online shop yang meliputi kanvas, cat air, dan kuas. Erlia mulai melakukan kegiatan baru untuk menghilangkan rasa bosan dan stresnya dengan melukis. Lalu untuk pertanyaan nomor 4, apa aktivitas fisik yang ingin Erlia lakukan saat pandemi telah berakhir? Erlia menjawab, kalau pandemi telah berakhir, Erlia ingin sekali jalan-jalan bersama dengan teman-temannya. Selain itu, ia juga ingin merayakan hari-hari besar seperti Lebaran bersama keluarga besarnya lagi. Lalu kemudian untuk pertanyaan nomor 5, yaitu
Jika terjadi pandemi yang sama di masa yang akan datang, bagaimana sebaiknya penanganan pembatasan mobilitas fisik dilakukan agar tidak terlalu berdampak pada kehidupan sosial? Menurut Erlia, mungkin sebaiknya penerapan kebijakan untuk pembatasan sosial fisik ini diterapkan tidak secara langsung namun bertahap. Tujuannya agar masyarakat tidak merasa kaget dengan kebiasaan baru tersebut dan mulai terbiasa. Kemudian selanjutnya ada narasumber yang ke-8, yaitu yang bernama Laila Nurhaliza. Laila Nurhaliza ini merupakan siswi SMA yang berumur 17 tahun. Pertanyaan yang sama dilontarkan kepada Laila Nurhaliza. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Laila memandang pembatasan mobilitas fisik ini selama pandemi? Menurut Laila, pembatasan mobilitas fisik ini sebenarnya adalah sesuatu yang memang harus dilakukan di situasi seperti ini. Walaupun rasanya kurang mengenakan bagi Laila, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa demi kebaikan masyarakat Indonesia. Lalu untuk pertanyaan nomor 2, dampak apa yang ia rasakan dari fenomena tersebut? Kalau untuk Laila sendiri, sebagai seorang pelajar, ia merasa jadi kurang fokus untuk bisa memahami materi yang sudah diberikan oleh gurunya dengan baik. Laila merasa jadi lambat dalam proses belajar, terutama pelajaran matematika. Karena dengan belajar lewat online, guru tidak bisa mengevaluasi Laila dengan baik dalam hal pelajaran, jadi Laila tidak dapat mengetahui kesalahannya. Lalu untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana ia dapat beradaptasi atau mengatasi dampak tersebut? Untuk mengatasi dampak tersebut, Laila dengan orang tuanya memutuskan untuk mengambil les privat agar bisa membantu Laila dalam memahami materi yang telah diajarkan oleh sekolah. Lalu untuk pertanyaan yang nomor 4, aktivitas fisik apa yang ingin Laila lakukan jika pandemi telah berakhir? Kalau pandemi telah berakhir, Laila ingin sekali bertemu dengan teman-teman sekolahnya, terutama belajar di sekolah lagi. Lalu untuk pertanyaan nomor 5, jika terjadi pandemi di masa yang akan datang, bagaimana sebaiknya penanganan pembatasan mobilitas fisik dilakukan agar tidak terlalu berdampak pada kehidupan sosial Laila? Menurut Laila, pembatasan sosial diharapkan dilakukan dengan bertahap dan tidak secara langsung.